Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi. Sahabat Inspiri, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan memulai kembali Obras pada sesi hari ini. Kita akan hadirkan narasumber yaitu Pak Asrul Sani. Beliau adalah CEO dari PT Sarana Mulia Logistik. Dan hari ini kita akan membahas mengenai beberapa pertanyaan yang masuk dari para sahabat Inspiri yang nantinya kita bahas dalam kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tuhan, ketemu lagi. Alhamdulillah Pak. Bagaimana Pak Asrul kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Asrul ya. Suasana pandemi alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Asrul, ini kan beberapa hari ini Obras kita sudah banyak tayang Pak Asrul ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah mulai banyak pertanyaan yang dimasukkan dalam komen-komen di channel kita Pak. Nah, terutama yang sudah kita resumekan Pak. Mungkin saya bacakan ya Pak ya. Nah, ini salah satu pertanyaan dari beberapa sahabat Inspire Pak terkait dengan sales activity Pak. Salah satunya ini territory management Pak. Mungkin ini menjadi daya tarik mereka atau sahabat Inspire untuk menanyakannya di forum ini Pak. Mungkin Pak Asrul bisa menyampaikan atau memberikan pengalamannya di dalam pengalaman Bapak di dalam mengelola territory management Pak. Baik. Terima kasih Pak Lukman, menarik Pak, masalah territory management ya. Jadi memang ya territory management itu mandatory lah ya. Kalau kita mengelola sales and marketing, maka territory management itu hal yang sangat penting ya, yang tidak bisa kita lupakan. Sayangnya selalu tidak didalami, gitu. Sayangnya kita tidak perdalam. Karena kan inti dari territory management itu adalah market size, kemudian kondisi tenaga kita ya, untuk mengcover market yang ada, kemudian market share yang kita inginkan seperti itu, dan memappingnya supaya itu optimal bisa digarap. Nah memang selalu dilupakan. Ya, akhirnya hanya melihat market size-nya saja, pola penggarapannya seperti apa, itu caranya seperti apa, produktivitasnya seperti apa, dan diukurnya seperti apa, itu dilupakan seperti itu. Jadi lihat market, ya udah kita punya tenaga, udah suruh menggarap market tersebut. Padahal market yang ada itu harus kita mapping dulu, disesuaikan dengan kondisi kita harus bertempur di daerah mana gitu. Jadi kemudian setelah kita pilih marketnya, kita pilih kondisi market yang akan kita garap, maka disesuaikan, dibuat ukuran-ukuran keberhasilannya untuk menggarap pasar tersebut. Nah itu dari jumlah visitnya, kunjungannya, jumlah kunjungan kita terhadap customer, gitu ya. Berapa target customer yang harus kita closing, gitu ya. Bagaimana handling problemnya, handling objectionnya. Nah itu kemudian standar-standar yang harus kita capai ketika kita menentukan area yang kita pilih, dan nextnya apa yang harus kita lakukan improvement sehingga kita bisa mendapatkan seluruh market yang ada secara optimal. Nah ini kan biasanya nggak terlalu didalami. Padahal kalau didalamin, kita tahu di mana yang ada 4 hal yang kita bisa tahu dari kalau kita mendalami itu, di mana tim kita itu ya, kita sebagai perusahaan sangat diterima oleh customer, tidak diterima oleh customer, masih menjadi question mark bagi customer, gitu. Dan memang customernya tidak produktif. Ada 4 jadi. Dan itu tergambar. Kalau tidak, ya kita nggak bisa mengevaluasi tim kita. Apakah tim kita itu maksimal atau tidak? Jangan-jangan nanti kita bisa berpikir tanpa tim pun kita bisa mencapai seperti itu. Kan begitu? Tanpa tim saya bisa seperti itu salesnya. Gitu. Kata-kata itu menggambarkan territory manajemennya itu nggak dalam.
Dan ini bagian dari ini Pak ya, sales activity yang boleh dibilang mungkin di sisi hulunya atau awalnya sebelum produk size-nya segala macamnya pasti ya artinya itu harus mempersiapkan lebih iya, dulu ya gitu Pak. itu awalnya. Nah, awalnya. Kalau enggak ya nambah tenaga sales dan marketing seenak gue aja. Iya. Bukan kebutuhan marketnya, Iya. bukan kebutuhan pasarnya, karena kan ada territory manajemennya. Iya. Jadi merasa wah Buta ya artinya. sales saya ini sudah mencapai target yang sesuai, saya harus nambah sales lagi. Padahal aktivitasnya belum optimal. Gitu. Jadi antara aktivitas dan hasil itu harus benar-benar sama-sama optimal. Iya. Gitu. Jadi banyak orang menambah tenaga penjual ya dengan perasaan saja. Feeling ya. Iya, gue tambah kayaknya harus tambah nih karena target itu udah besar ya. Dia nggak melakukan territory management ya. Gitu. Dan dia bisa membeli juga bahwa tanpa orang sales ternyata kita bisa jual segitu juga sih tanpa lo gitu. Berarti dia belum melaksanakan territory management. Nah, begitu pentingnya territory management bagi seorang sales manager sama kepada seorang director marketing gitu ya. Ya. Yang paling ini ya GM sales gitu ya. Itu territory management itu mereka harus paham. Jadi ketika mereka dinaikkan target bukan asal naik target. Gitu. Bukan asal tahun lalu berapa dinaikin berapa tahun ini gitu. Tapi ternyata marketnya ya udah penuh. Kita udah optimal dengan kondisi maksimal kita gitu loh. Gitu. Jadi kalau dinaikin target apa yang harus gua ini yang harus gua siasatin kan seperti itu ya. Jadi nggak buta sama sekali. Nah awalnya territory management itu harus paham. Jadi top manager sales itu harus hafal tangan itu. Agar apa? Agar tidak memberatkan diri dia sendiri. Sehingga timnya bisa solid betul-betul dengan kemampuan maksimal menggarap pasar yang optimal gitu. Kalau enggak nanti ya itu saya suka bilang bahwa kalau territory manajemennya nggak, kalau lapangannya lu nggak tahu, bisa pelurunya itu kualitas napanya kualitas pelurunya itu kebanyakan, bisa kekurangan, bisa sebenarnya nggak perlu pakai peluru. Nah, seperti itu. Jadi kalau territory manajemen nggak hafal, cenderung 50% strateginya salah. Pasti salah deh. Jadi teritorinya harus paham bener. Gitu. Jadi kalau saya saran tuh kalau mau ngambil GM sales gitu ya, mau ngambil sales manager, ya ujiannya dia dengan territory management. Itu baru terlihat tuh ya Pak. Iya, gitu. Kompeten atau tidak ya? Iya. Soalnya dia mampu nggak gitu. Apakah di setiap interview kita sama dia itu keluar kata-kata territory management itu, kata-kata mapping area itu, area mapping gitu. Kalau enggak, ya sangat berbahaya. Karena itu awal ketika dia mau membuat strategi, gitu, memberdayakan manpower dia yang ada. Jadi nggak asal copy paste dari tahun lalu naikin sekian, nggak asal post senang saja, nggak asal bahwa tiba-tiba sales naik, gue nggak tahu tuh kenapa gitu kan, seperti apa. Taunya hanya si A belinya lebih gitu kan. Kenapa dia lebih? Apa si A aja yang mungkin lebih? Jadi potensi areanya dia nggak hafal seperti itu. Dan ya mungkin bos yang nggak mengerti dia senang-senang saja. Gitu. Tapi kalau yang mengerti di sektor sales and marketing, territory management itu penting. Karena harus dikaji di awal supaya evaluasinya benar di akhir. Gitu. Kalau nanti di awal tidak dikaji, maka evaluasi di akhirnya tidak salah. Jadi salah. Gitu. Dan kadang-kadang terimbas pada ada teman-teman yang produktif harus dianggap tidak produktif. Ada teman-teman yang tidak produktif dianggap sangat produktif. Gitu. Jadi tidak objektif. Iya, jadi tidak objektif karena territory manajemennya yang digunakan sebagai bahan untuk strategi dan bahan untuk menentukan target-target yang telah ditetapkan. Nah, itu menurut saya benar pertanyaannya. Cuman memang
langkah-langkahnya sangat panjang karena hitung-hitungan ya. Iya. Territory management itu hitung-hitungan, Iya. nggak bisa dilihat satu daerah Jakarta seperti apa, Indonesia seperti apa. Nah, itu merupakan suatu PR lah ya, kerjaan rumah, apalagi perusahaan-perusahaan yang punya branch manager ya, punya branch ya, punya cabang-cabang. Dia harus melihat territory management itu di setiap cabangnya. Nah itu ya PR bagi top management. Dan jika itu mumpuni di situ, maka sama dengan planning ya. Jadi planning sales itu ya 50%-nya kutak-katik masalah territory management. Gitu. Baru masuk ke 25%-nya strateginya seperti apa, ampuh atau enggak, baru implementasi. Gitu. Tapi kalau lupakan territory management-nya, itu ya ibarat kita mau ini apa? Ya ibarat ini menggarami lautan gitu ya. Ya gimana ya, kita nggak tahu kondisinya, itu tiba-tiba kita jalani strategi, datangi pasar ya, mungkin kita harus tahu. Ya, mau perang seakan kan kita mau perang tapi nggak tahu lapangannya gitu. Lapangannya seperti apa ya? Medannya seperti apa kita nggak tahu ya. Bisa menang tiba-tiba, menangnya pun tidak terukur. Menangkan apa? Menangkan apa gitu? Iya, seperti itu. Jadi itu sederhananya kalau ya teman-teman yang terdahulu itu bahwa ya tempat kamu berperang itu kamu harus paham, harus tahu dulu, harus dilihat dulu karena di situ strateginya baru bisa dilaksanakan secara jitu. Nah di situ implementasinya bagus, maka tingkat kegagalannya itu sangat kecil seperti itu. Nah Pak Arsul sangat menarik nih Pak. Jadi sebetulnya dalam territory management tadi Pak Arsul sampaikan bahwa seorang GM ataupun direktur marketing ini kan harus paham betul, memahami betul. Sebetulnya di dalam territory management ini aspek-aspek apa aja sih yang menjadi peranan penting di dalam territory management Pak? Saya tadi sudah menyebutkan bahwa aspek yang pertama itu market size. Market size, oke. Itu penting. Kemudian market share kita seperti apa? Market share kita seperti apa? Kemudian setelah itu lihat lagi kondisi internal kita, field force kita seperti apa? Field force kita seperti apa? Setelah itu apa namanya? Behavior customer-nya seperti apa? Nah ini 4 ini hal yang diramu dalam territory management. Jadi market size seperti apa? Market share kita seperti apa, internal itu field force kita seperti apa, sales and marketing kita, dan need-nya customer, behavior customer itu seperti apa? Iya. Artinya 4 inilah yang diramu. Itu lingkungannya diramu dari semua, dari target yang akan kita inginkan, sasaran yang akan kita. Jadi menetapkan sasaran yang tepat, menetapkan target yang tepat, menempatkan aktivitas kita juga tepat sehingga hasilnya akan tepat. Nah sayangnya kadang-kadang sasarannya nggak tepat, targetnya tidak tepat, aktivitasnya pun tidak tepat. Nah ada targetnya tercapai, aktivitasnya baik, tapi dia sasarannya nggak benar. Jadi kalau ditanya, kadang-kadang ada customer yang besar yang dia sedikit, ada yang mereka persepsikan customer yang sedikit yang lebih besar. Nah itu kan mappingnya di awal udah salah gitu. Nah itu kita lihat lah kalau kita masuk dalam suatu perusahaan yang jumlah customernya banyak, ketika di mapping pasti kelihatan hal seperti itu. Pasti terlihat. Gitu. Ada customer ini kok customernya gede tapi kita kecil. Ada yang customer kita anggap ya kalau dikasih kelas A, B, C, D, ada customer B ngambilnya lebih dari yang A, ada yang A malah ngambilnya C. Tapi target kita tercapai. Target kita tercapai secara alami. Tapi ketika kita dalami sasarannya itu kok jadi enggak ini ya. Di situ peranannya territory management. Di situ peran territory management. Artinya bagaimana seorang GM atau seorang sales manager bisa melihat lebih dalam tentang dia harus mendelivery itu ke teman-teman area manager, ke teman-teman branch manager untuk bisa lebih maksimal menggunakan source yang ada dan mendapatkan hasil yang optimal. Ya artinya bahwa territory management adalah tools untuk mereka sebetulnya ya. Artinya tools untuk mereka untuk melihat lebih dalam tentang data-data. Karena biasanya ini Pak Arsul,
terkait dengan teman-teman kita di katakan di sales ya, itu merasa achievement sudah puas dengan achievement. Saya achievement 100%, saya achievement 120%. Tapi begitu dilihat di dalamnya, territory management tidak jalan, terlihat tidak terstruktur biasanya gitu Pak ya. Nah itu di situ tools yang harus mereka gunakan ya. Jadi hasilnya tidak berasal dari tempat yang semestinya. Padahal masih bisa optimal Pak ya. Masih bisa ya. Berbahaya kan kalau hasilnya yang didapat tidak dari tempat yang semestinya. Ada dua, gambaran awalnya salah atau ada pemaksaan. Kan begitu ya. Itu feeling kita sebagai sales manager. Ini gambaran awal yang salah atau kenapa dia bisa achieve karena pemaksaan dari dia. Nah itu kalau dia pemaksaan tahun depan mungkin nggak bisa seperti itu lagi. Atau kalau bukan dia salesnya mungkin nggak seperti itu juga. Nah kan gitu ya. Jadi betul-betul tidak apa namanya tidak sesuai hasil tidak sesuai dari kondisi yang sebenarnya seperti itu. Dan pengennya kita kan sesuai. Jadi kalau territory planning benar, implementasinya benar, maka sistem sales dan marketing berjalan. Maka pengaruh ketergantungan terhadap pribadi itu nggak ada. Karena sangat berbahaya jika kita sangat tergantung kepada orang per orang itu berbahaya. Itu berbahaya. Makanya GM, sales manager, PV komersial itu harus paham territory management. Kita harus paham. Pak ada nggak Pak nih tools apa boleh dibilang kiat-kiatnya Pak untuk di dalam territory management Pak? Sebenarnya memang harus ikut training. Territory management. Ada banyak itu itu sesukurnya ya. Iya, itu sesuai dengan kondisi perusahaan apa, apakah perusahaan distribusi, perusahaan logistik, atau perusahaan marketing, kosmetik, macam-macam ya. Nah itu berbeda-beda, karena kan saya berada dalam market size itu adalah pendalaman pertama, gitu dari territory management. Nah, kemudian market size kita itu kemudian jumlah field force. Kemudian need dan behavior customer itu seperti apa? Nah ini yang dikaji. Itu aja di dalam main baru nanti timbul standar-standar yang harus kita komitmen bersama. Nah, ini standar-standar inilah yang menunjang sehingga bisa mencapai target yang diinginkan. Sehingga target yang dicapai itu betul-betul bersumber dari strategi, bukan tiba-tiba, bukan ketika diambil jeroannya ke dalam, seperti ini Mungkin juga kalau ternyata misalkan GM sales ini tercapai achievement Pak, begitu jelaskan achievementnya dari mana? Mungkin dia nggak usah jelaskan juga Pak ya. Kalau dia tidak menguasai, dia nggak akan tahu di mana dia strongnya, di mana dia weaknessnya. Nah itu kan susah dong. Jadi kan bicaranya bicara bahwa saya berhasil dengan melaksanakan strategi ini. Tapi yang perlu dipahami kalau kita tidak melakukan territory management, pasti strategi itu ada yang menjadi kekuatan, ada yang itu ternyata kita masih ada weaknessnya, gitu loh. Banyak peluang-peluang yang melepas, gitu ya. Karena concern dari strategi kita itu tidak tepat sasaran, seperti itu aja sih. Itu berguna bagi teman-teman sales karena itu memperlihatkan bahwa mereka betul-betul concern untuk menggarap area yang menjadi tanggung jawab dia. Jadi bukan hanya targetnya tercapai, tapi sasarannya betul. Jadi bukan hanya targetnya tercapai, tapi sasaran sumbernya itu belum benar, sasarannya juga benar. Itu yang menarik kan gitu. Terus Pak Asrul, ada lagi pertanyaan dari para sahabat Inspire. Sebetulnya untuk territory management ini mulai dari level mana Pak? Mereka diperkenalkan, apakah level supervisor, apakah level assistant manager, atau level manager dan ke atas, atau bahkan mungkin dari level yang paling bawah pun salesman kadang-kadang.
Dia harus mulai diperkenalkan dengan teritori manajemen atau basicnya paham. Sebetulnya kalau runutan atau standar-standar teritori manajemen itu akan dirasakan oleh teman-teman yang sales ya. Itu akan. Tapi bagaimana pandangan menggarapnya suatu area itu mulai level team leader lah, supervisor, supervisor ke atas sudah mulai masuk di konsep-konsep teritori manajemen. Tapi kalau aplikasinya apa implementasinya itu akan terasa di target-target kunjungan mereka, di standar klasifikasi dari outlet. Nah itu akan standar terimplementasi dalam kegiatan seorang teman-teman sales. Ya artinya karena mungkin level supervisor sudah kelihatan. Sudah mulai diperkenalkan. Dan yang teman-teman branch manager, area manager itu udah udah paham, udah menjadi buku pintarnya. Iya, gitu. Itu harus di-delivery oleh sales manager, GM harus mendelivery itu ke teman-teman area manager dan branch manager. Teman-teman area manager dan branch manager itu mendelivery ke tim sales sebagai asisten mereka, tim supervisor jadi asisten mereka. Jadi mereka akan evaluasi. Baik Pak Asrul, terima kasih, ini kita sudah bicara banyak tentang teritori manajemen. Mungkin nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya Pak. Yang perlu diketahui oleh teman-teman bahwa penting mengetahui dari awal ya bisa menetapkan target, sasaran, target dan aktivitas yang betul-betul selaras dan optimal. Betul. Iya. Sahabat Inspire, demikian tadi obrolan kita dengan Pak Asrul Sani mengenai teritori manajemen. Nah, sekarang mungkin teman-teman sudah sangat memahami bahwa teritori manajemen menjadi hal penting sebelum seorang sales manager ataupun GM untuk turun ke lapangan atau mengetahui pasarnya. Teritori manajemen menjadi penting. Nah, mulai diperkenalkan dari level supervisor sampai manager, GM, bahkan dari marketing. Dan ini menjadi buku pintarnya untuk mereka untuk melaksanakan strategi marketing mereka. Sampai di sini obrolan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.